Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ramona Wahyuningrum dengan NIM 21080769092 dari kelas PK 4C. Di sini saya akan melafalkan 8 hadis sebagai syarat ujian akhir semester mata kuliah Studi Al-Hadis. Hadis yang pertama yaitu tentang pendidikan, yang bersumber dari hadis riwayat Al-Tirmidzi, yang berbunyi Man su'ila an ilmin alimahu summa katamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minara. Yang artinya, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu yang diketahuinya, lalu ia menyembunyikannya, maka dia dikekang pada hari kiamat dengan kekang dari neraka. Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Hadis di atas menunjukkan akan haramnya menyembunyikan ilmu. Jika ada seseorang datang kepadamu bertanya tentang sesuatu perkara agama, dalam keadaan paham hukumnya, maka berkewajiban untuk menjelaskannya. Hadis di atas berstatus sahih. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu kita sebagai umat muslim dilarang menyembunyikan ilmu yang kita punya. Kemudian hadis selanjutnya yaitu tentang hadis hewan, yang bersumber dari hadis riwayat Ibnu Hibban, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim an Abi Hurairah qala amata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biqatil aswadaini fi sholati hayati wal aqrabi, yang artinya Rasulullah memerintahkan membunuh dua hewan hitam dalam sholat, yaitu ular dan kalajengking. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan membunuh ular. Ini berlaku umum untuk semua jenis ular. Sedangkan Imam Al-Qurtubi juga menyebutkan bahwa boleh membunuh kalajengking karena sengatannya menyebabkan demam. Hadis di atas berstatus sahih. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu Islam memperbolehkan membunuh hewan dengan alasan tertentu. Kemudian hadis yang ketiga yaitu terdapat hadis tentang matematika, yang bersumber dari hadis riwayat Muslim, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim qalu fi ma saqatil anharu wal ghaimul usuru wa fil masukiya bisaniyati nisful usri, yang artinya tanaman yang mendapat air sungai dan tanah hujan zakatnya 1/10, dan tanaman yang mendapat air dengan cara usaha seperti dengan kincir air dan sebagainya zakatnya 1/20. Hadis riwayat Muslim. Nah, pada hadis di atas terdapat dua bilangan pecahan, yaitu 1/10 dan 1/20. Secara bahasa dalam hadis disebutkan al-usyur, yang artinya 1/10, dan nisfu al-usr dengan arti kata dasar setengah dari 1/10. Nah, terjemahan dari 1/10 adalah 1/20. Hadis di atas berstatus sahih. Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu bahwa ilmu hadis berkaitan dengan ilmu matematika, khususnya perhitungan. Selanjutnya, terdapat hadis tentang kimia yang bersumber dari hadis riwayat Muslim, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Iza walagal qalbu fil ina'i faksiluhu sab'a marotin wa'afiruhu saminata bil turabi, yang artinya apabila anjing menjilati bejana, maka cucilah bejana tersebut 7 kali dan taburilah yang ke-8 dengan debu. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa tata cara penyucian najis dengan dibasuh 7 kali dan pada siraman ke-8 air tersebut dicampur dengan tanah. Hadis di atas berstatus sahih. Sedangkan nilai yang terkandung dalam hadis di atas yaitu mengajarkan kita cara penyucian dari hadis air liur anjing. Yang selanjutnya yaitu terdapat hadis tentang tumbuhan, yang bersumber dari hadis riwayat Bukhari, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim
Man tasobaha bisa'i tamaratin ajwatan lam yadurahu zalijal yauma sumun wala sihrun. Yang artinya, barang siapa di pagi hari memakan 7 butir kurma aswa, maka ia tidak akan terkena racun dan sihir pada hari itu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis di atas menjelaskan manfaat dari buah pohon kurma, yaitu ketika baru bangun tidur sebelum mengonsumsi lainnya, terlebih dahulu memakan 7 butir kurma, maka dapat menghilangkan racun yang ada di tubuh. Hadis di atas bersifat sahih. Nilai-nilai yang dapat diambil dari hadis tersebut yaitu menambah wawasan kita bahwa buah kurma dapat menghilangkan racun yang ada di tubuh kita. Hadis yang selanjutnya yaitu terdapat hadis tentang alam semesta. Hadis ini bersumber dari hadis riwayat Al-Busiri yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man lahu lam tahriju ad-dunya min al-adami, yang artinya bagaimana orang yang kalau bukan karena dirinya niscaya dunia ini tak akan keluar dari ketiadaan berkepentingan. Hadis riwayat Al-Busiri. Imam Al-Busiri menyatakan bahwa Nabi Muhammad yang menjadi sebab penciptaan dunia tak akan mungkin berhujat kepada dunia karena beliau sendiri adalah penghulu dunia. Nah, hadis di atas bersifat sahih. Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu mengetahui bahwa Nabi Muhammad menjadi alasan penciptaan bumi ini. Yang selanjutnya yaitu terdapat hadis tentang lingkungan. Di sini saya menyantumkan 2 hadis tentang lingkungan. Hadis yang pertama yaitu hadis riwayat Bukhari yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu ghursan aw yasra'u zar'an fayaqulu minhu tayrun aw insanun aw bahiyamatun illa kana lahu bihi sozakatun. Yang artinya apabila seorang muslim menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan burung, manusia, ataupun hewan, maka hal tersebut sudah termasuk sedekah. Hadis di atas berstatus sahih. Kemudian hadis yang kedua yaitu terdapat hadis riwayat Bukhari yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadisun Anasin radhiyallahu anhu. Qala ma min muslimin yaghrisu aw yasra'u zar'an fayaqulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun. Yang artinya hadis dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim tidaklah menanam sebatang pohon atau menabur benih ke tanah, lalu datang burung atau manusia atau binatang memakan sebagian daripadanya, melainkan apa yang dimakan itu merupakan sedekahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, hadis di atas menjelaskan tentang pentingnya menanam pohon karena merupakan sebagian bentuk sedekah. Hadis di atas berstatus sahih. Selanjutnya, nilai yang terkandung dari kedua hadis di atas yaitu kita dianjurkan untuk melakukan penghijauan dengan cara menanam pohon.